Do you know what I'm Greg's closer together? We can have all the time we want. Found- Di awal film memperlihatkan kerumunan warga yang sedang berdemo di depan gedung pemerintahan di negara Brazil. Alasan para warga berdemo, mereka ingin melengsarkan seorang gubernur korup bernama Sandro Correa. Ini orangnya. Terungkap fakta kalau Sandro telah menggelapkan dana di beberapa rumah sakit. Akibatnya banyak sekali pasien yang harus meninggal karena dokter dan perawat sudah tidak mau bekerja sebab gajinya macet. Kemudian terlihat para pendemo yang mulai anarkis dengan melempar bebatuan dan juga bom molotov. Namun sayangnya Sandro berhasil dibawa pergi oleh beberapa bodyguardnya. Keesokan harinya ketika Sandro sedang asik menikmati kopi di rumahnya, ia pun didatangi oleh sekelompok pasukan DEA, yang pastinya bukan pasukan DEA. Tentunya mereka datang ke sana untuk menangkap Sandro, karena dia sudah terbukti melakukan korupsi. Dengan santai si koplak Sandro malah sempat-sempatnya menawari dulu para agen DEA untuk ngopi. Namun yang jelas mereka menolak dan langsung membawa Sandro ke kantor. Setibanya di kantor, Sandro diamankan oleh dua agen DEA yang diketahui bernama Miguel dan Edu. Kemudian mereka membawa Sandro ke ruangan interogasi. Di sini Edu dan Miguel bertanya kenapa Sandro sampai tega mengkorup dana rumah sakit. Dengan santai Sandro menjawab kalau ia tidak korupsi, melainkan hanya meneruskan kebiasaan dari gubernur sebelumnya. Tentu jawaban itu membuat Miguel menjadi emosi dan hampir membogem Sandro. Tampaknya Sandro tidak merasa takut atau khawatir, karena ia tahu kalau sebentar lagi dirinya akan ada yang membebaskan. Benar saja, tak lama dari itu Miguel dan Edu dipanggil oleh atasannya. Di sini si atasan meminta maaf karena sepertinya mereka harus membebaskan Sandro, karena Sandro akan ditahan di rumahnya sendiri. Miguel dan Edu sempat komplain kenapa koruptor seperti Sandro masih mendapat perlindungan. Sekali lagi si atasan meminta maaf karena ini perintah dari kantor pusat. Pada akhirnya Sandro dijemput oleh pengacaranya, karena mulai hari itu dia akan ditahan di rumahnya sendiri. Pagi harinya si atasan mengumpulkan tim pasukan DEA. Good afternoon, everyone. Di sini si atasan mengatakan kalau mulai sekarang kasus Sandro si gubernur korup telah diambil alih oleh pihak kepolisian. Jadi mereka tidak mempunyai wewenang lagi untuk mengurusi apalagi sampai menangkap Sandro. Mendengar itu semua jelas Miguel dibuat sangat kecewa. Karena mereka sudah berbulan-bulan menguak kasus itu dan sekarang diambil begitu saja oleh tim lain. Si atasan menjawab kalau yang mengatur ini adalah kantor pusat. Jadi dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Miguel pulang ke rumah. Di sana terlihat Miguel yang hanya bisa menahan emosi karena sebenarnya ia sudah sangat muak dengan hukum di negara ini yang sudah bobrok. Diberitahu kalau Miguel adalah seorang duda semenjak cerai dengan istrinya, Miguel hanya tinggal berdua dengan putri sematawayangnya. Dirasa waktu sudah mulai larut malam, Miguel pun memindahkan putrinya ke kamar karena sedari tadi ia tidur di sofa. Dad? Yes, this one? Uh-huh. Good night, Daddy. Good night. Dad, does this bread have gluten in it? You don't eat gluten. No. Di malam berikutnya Miguel kedatangan tamu yang ternyata adalah mantan istri Miguel.
Kedatangan si mantan istri ke apartemen Miguel tak lain untuk bertemu dengan putrinya. Di sini si mantan istri meminta maaf karena sepertinya ia tak bisa mengantar si putri menonton pertandingan sepak bola timnas Brazil besok siang. Ternyata sebelumnya mantan istri Miguel telah berjanji kepada sang putri akan mengajaknya menonton pertandingan timnas Brazil. Miguel sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena putri mereka bisa menonton di televisi. Akan tetapi si putri malah cemberut sebab dirinya sangat ingin menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Pada akhirnya Miguel berjanji akan mengambil cuti sehari demi mengantar putrinya ke stadion. Yes. About time. Sorry I'm late. Brazil jersey. At the back. I'll Lift take your a arm. photo. You look beautiful. Girls, 1, 2, 3, and... I love you. Hari berikutnya terlihat Miguel dan putrinya yang sudah berada di dalam taksi untuk menuju stadion. Stay with me. Okay. Ketika sudah dekat stadion, taksi itu terjebak macet sehingga Miguel dan putrinya memutuskan untuk turun lalu berjalan kaki. Terlihat jalanan di sana sudah dipenuhi oleh para supporter timnas Brazil yang membuat kemacetan total. Hingga ketika Miguel dan putrinya berjalan, tiba-tiba sang putri ada yang menembak entah oleh siapa. Jelas hal itu membuat Miguel syok lalu segera membawa putrinya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, putri Miguel dibawa oleh satu perawat dengan alasan akan segera ditangani. I'm sorry, but you have to stay here. Namun setelah lama menunggu, Miguel masuk secara paksa ke ruang operasi dan ternyata di sana banyak sekali pasien yang dilantarkan termasuk putri Miguel. Hal itu tentu membuat Miguel marah lalu bertanya kepada si perawat pada kemanakah dokter di rumah sakit ini. Si perawat meminta maaf sebab semua dokter sudah jarang ada yang masuk karena rumah sakit tak sanggup membayar gajinya. Jelas hal tersebut disebabkan oleh Sandro Siontolohot, gubernur korup yang memakan dana rumah sakit. Di waktu yang sama Miguel melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk lalu ia pun tewas akibat kehabisan darah dan telat ditangani. Sambil menahan amarah, Miguel hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Tak lama datanglah mantan istri Miguel yang bertanya bagaimana keadaan putri mereka. Dengan berat hati Miguel mengatakan yang seadanya. Lalu mereka pun menangis sambil berpelukan. 2 hari kemudian Miguel sudah berada di apartemen. Lalu ia pun kedatangan Edu, sahabatnya di tim Dea. Di sini Edu memberi kabar kalau sampai sekarang pihak Dea dan kepolisian belum juga dapat menangkap pelaku yang menembak putri Miguel. Hal itu dikarenakan banyak sekali supporter di TKP, jadi sepertinya si pelaku mustahil untuk ditemukan. Miguel menjawab kalau putrinya tewas bukan karena peluru, melainkan kehabisan darah. Andai saja pihak rumah sakit tidak telat menangani, dipastikan putrinya akan baik-baik saja. Selanjutnya Edu hanya bisa memberi Miguel semangat dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepadanya jika Miguel perlu bantuan. Hari-hari berikutnya Miguel masih belum bisa move on atas kehilangan putri semantawayangnya. Miguel menjadi rutin olahraga berharap bisa melupakan kejadian pahit yang menimpa hidupnya. Di suatu malam ketika Miguel jogging, ia pun tak sengaja melihat para warga yang akan melakukan demo ke kantor pemerintahan. Di waktu yang sama, Miguel juga melihat berita siaran langsung yang memberi kabar kalau Sandro, si gubernur korup, akan mencalonkan diri menjadi presiden. Miguel yang merasa kalau putrinya tewas gara-gara kerakusan Sandro, ia pun memutuskan untuk ikut gabung dengan para demonstran. Di tengah-tengah demo, Miguel sengaja meluapkan emosinya dengan membuat kerusuhan.
Tak lama para polisi yang mengamankan menembaki demonstran gas air mata yang membuat mereka mundur. Untungnya entah siapa tiba-tiba ada yang melemparkan masker anti gas air mata kepada Miguel. Hingga dengan cepat Miguel langsung memakainya. Barulah di sini Miguel bisa membrutal sesuka hati. Lalu ia pun menumbangkan para polisi. Tidak cukup sampai di sana karena Miguel lanjut masuk ke dalam kantor pemerintahan lalu menghabisi beberapa bodyguard Sandro. Kemudian Miguel masuk ke ruangan Sandro dan menemukan Sandro yang sedang bersembunyi ketakutan. Dengan penuh amarah, Miguel menghajar Sandro sampai membuatnya koat di tempat. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan Menteri Pertahanan yang bernama Gomez. Terlihat saat itu Gomez sedang makan-makan dengan para pejabat daerah bawahannya. Terungkap fakta kalau Gomez ini adalah menteri korup. Bahkan Sandro si gubernur kemarin melakukan korupsi besar-besaran atas perintahnya. Di sini Gomez membahas kematian Sandro semalam, lalu ia pun berencana akan menjadikan putranya untuk menggantikan Sandro sebagai calon presiden. Beberapa pejabat daerah ada yang komplain, mengingat putra Gomez belum mempunyai banyak pengalaman. Namun Gomez mengancam akan melenyapkan siapapun yang tidak setuju dengan keputusannya. Upscale it as much as you can and keep me posted. Signing papers. Can you start lining them up? Sure thing. All right, start making your way in. Di balik itu memperlihatkan Miguel yang sudah kembali bekerja seperti biasa. Saat tiba di kantor, Miguel dibuat terkejut tatkala melihat beberapa pendemo semalam yang telah diamankan oleh tim DEA. Bahkan salah satu pendemo wanita bernama Nina mengenali Miguel. Karena jelas-jelas Miguel lah yang semalam membuat kerusuhan. Tak ingin rahasianya terbongkar, Miguel langsung meminta izin kepada si atasan untuk menginterogasi Nina. Ketika di ruangan interogasi, Miguel berbicara secara baik-baik kepada Nina. Miguel bertanya kenapa Nina bisa mengenalinya yang padahal Miguel memakai masker anti gas air mata. Nina menjawab kalau yang melempar masker itu adalah dirinya. Bahkan Nina juga mempunyai rekaman saat Miguel membuat kerusuhan sebelum memakai masker. Masalahnya sekarang ponsel Nina disita oleh DEA, jadi jika tidak ingin rahasia Miguel terbongkar, sebaiknya Miguel segera mengambil ponsel Nina. Dengan cepat Miguel langsung pergi ke ruangan barang bukti lalu mengambil ponsel Nina. Sore harinya Nina dibebaskan, sedangkan ponselnya masih dibawa oleh Miguel. You're only 7 hours late. I said I was arrested and spent all night in a jail. Ketika di apartemen, Miguel segera mengecek ponsel Nina dan ternyata isinya banyak sekali bukti-bukti kejahatan para pejabat korup. Merasa Nina dapat membantunya dalam menumpas tikus berdasi, Miguel pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Nina untuk membasmi mereka. Ternyata semenjak kematian putrinya, Miguel bertekad untuk melenyapkan para koruptor dengan caranya sendiri, agar negara ini bisa menjadi lebih maju. Saat hari beranjak malam, Miguel keluar dari apartemen untuk mencari Nina. Hingga ketika bertemu, Miguel langsung mengajak Nina masuk ke dalam mobil karena ada suatu hal yang harus mereka bicarakan. Miguel membawa Nina ke tempat sepi lalu mengajaknya bekerja sama untuk membasmi para koruptor.
Tak disangka Nina menerima tawaran dari Miguel karena ternyata ia adalah seorang hacker yang sangat membenci para koruptor. Kemudian Nina membawa Miguel ke markasnya karena di sana Nina akan memberi daftar siapa saja pejabat yang telah melakukan koruptor besar-besaran. Setibanya di markas, Nina memberikan beberapa data pejabat korup yang merupakan rekan dari Sandro si gubernur. Setelah mendapat datanya, Miguel langsung memburu para koruptor tersebut. Mr. Mayor, I'm heading out. The police. Fourth floor office in city. My God, I feel intoxicated, so frustrated. According to our most recent polls, public he aims only at the upper echelon. The Awakener. The Awakener. Hari berikutnya terlihat berita tentang kematian para pejabat korup mulai tersebar di koran dan berbagai media sosial. Nina sendiri sangat puas dengan aksi Miguel yang begitu hebat serta cerdas. Tak lama Miguel kembali ke markas Nina, lalu memintanya agar mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik para koruptor itu. Awalnya Nina menolak karena ia merasa sudah cukup dengan apa yang Miguel lakukan semalam. Akan tetapi Miguel memaksa Nina, sebab dia akan membasmi seluruh koruptor di negeri ini dengan akar-akarnya. Selang beberapa saat, Nina berhasil menemukan informasi terkait dalang di balik para pejabat korup kemarin yang tak lain adalah Gomez, sang menteri pertahanan. Nina pun segera memberitahu Miguel, bahkan Nina juga tahu kalau malam ini Gomez akan melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan di apartemen mewah. Setelah mendapat informasi itu, Miguel langsung bersiap untuk memburu Gomez. Sebelum pergi melancarkan aksinya, Miguel mampir sebentar ke kantor karena pada malam itu Edu si sahabat bekerja shift malam. Alasan Miguel datang ke sana agar Edu dan para anggota DEA lainnya tidak curiga kepada Miguel. 2 jam kemudian Miguel mulai melakukan aksinya dengan menyelinap masuk ke apartemen mewah yang menjadi tempat pertemuan Gomez dan si Menteri Keuangan. Di waktu yang sama ternyata Edu mendapat kabar dari informannya kalau target dari si pembunuh para pejabat selanjutnya adalah Gomez dan Menteri Keuangan. Mengetahui informasi itu, Edu langsung saja OTW ke apartemen mewah. Di sisi lain, Miguel sendiri sudah berhasil masuk ke dalam apartemen dibantu oleh Nina dari jarak jauh. The door on the left leads to the kitchen. She just arrived. She came in alone. Hide. Clear. This way, please, ma'am. Thanks. What's this? Excuse me. Miguel, a police car. Namun apesnya Miguel harus berpapasan dengan Edu yang baru tiba hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Meskipun Miguel berhasil kabur, namun punggungnya harus terkena tembakan dari Edu.
30 menit setelah itu Miguel kembali ke markas Nina lalu memintanya agar mengobati luka tembak di punggung Miguel. Going to a hospital? Need you to stitch it up for me. Keesokan harinya Miguel bekerja seperti biasa di kantor Dea. Di sini Miguel mengumpulkan pasukan karena mulai sekarang mereka akan menyelidiki Gomez, sang menteri pertahanan yang diduga menjadi dalang di balik korupsi para pejabat. Tak lama atasan Miguel datang lalu meminta Miguel agar membatalkan rencana itu. Si atasan tidak memberi izin jika Miguel dan para pasukan akan menyelidiki Gomez, sang menteri pertahanan. Ternyata si atasan sendiri telah disuap oleh antek-antek Gomez. Jadi mulai sekarang ia tidak akan memberi izin untuk siapapun timnya yang hendak menyelidiki Gomez. System was hacked. We're looking into it. We'll find them. Di malam harinya Miguel tetap akan memburu Gomez, apalagi sekarang ia sudah mempunyai alamat rumahnya. Nina sempat meminta Miguel untuk memikirkan lagi hal ini secara matang. Sebab memburu Gomez tidak seperti memburu pejabat lainnya. Namun tekad Miguel sudah bulat hingga ia pun segera pergi ke rumah Gomez. Di balik itu Gomez sendiri sedang mengadakan makan malam bersama dengan para pejabat korup bawahannya beserta putra kandung Gomez. Di sini sekali lagi Gomez memberitahu mereka kalau yang akan menggantikan Sandro si gubernur maju ke pemilihan presiden adalah putranya. Mendengar hal tersebut, putra Gomez sendiri menjadi kaget karena ia sama sekali belum siap untuk menjadi presiden. Putra Gomez langsung pergi ke kolam renang lalu disusul oleh Gomez. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Gomez dan putranya. Gomez tetap memaksa si putra untuk menjadi calon presiden sedangkan putranya tidak mau. Di waktu yang sama tanpa mereka sadari rupanya Miguel sudah berada di atap rumah dengan posisi siap menembak. Niatnya Miguel akan menembak Gomez namun tembakan tersebut malah mengenai putra Gomez. Talk to me. Antero Gomez Jr., a federal, died of respiratory arrest last night. Setelah putranya dikebumikan, Gomez tidak menyerah untuk menjadi penguasa karena sekarang dirinya lah yang akan mencalonkan diri menjadi presiden. And your debts. Di waktu yang sama anak buah Gomez berhasil menemukan markas Nina yang selama ini selalu membantu Miguel si pembunuh misterius. Anak buah Gomez pun langsung pergi ke sana namun untungnya Nina sedang tidak ada melainkan ada kakaknya saja. Dengan kejam anak buah Gomez langsung menghabisi kakak Nina. Selang beberapa saat Nina datang ke markas. Lalu ia pun dibuat syok tatkala melihat kakaknya yang sudah tewas. Dengan cepat Nina pergi ke tempat persembunyian Miguel karena ia takut dirinya menjadi korban selanjutnya. Di tengah perjalanan tanpa Nina sadari rupanya ia diikuti oleh para anak buah Gomez. Hingga saat Nina tiba di tempat persembunyian Miguel, mereka berdua pun langsung dikepung. Tak ada pilihan lain, Miguel harus melawan mereka semua dan inilah aksinya. Run! Di tengah pertempuran sayangnya Nina harus tertangkap oleh satu anak buah Gomez lalu dijadikan sandera. Di sini anak buah Gomez meminta Miguel untuk menghabisi lawan debatnya Gomez yang akan diselenggarakan besok malam. Jika tidak dipastikan Nina akan langsung dihabisi. Dengan terpaksa Miguel mengiyahkan permintaan anak buah Gomez daripada Nina harus menjadi korban.
1 jam kemudian agen Dea dan kepolisian datang ke tempat tersebut. Edu, sahabat Miguel, tak sengaja menemukan ponsel Miguel di sana. Barulah Edu menyadari kalau selama ini sang pembunuh misterius adalah Miguel, sahabatnya sendiri. And Julia Machado continue to be kneeling questions in their first appearance together. Besok malamnya terlihat acara debat antara calon presiden hendak dimulai. Beberapa divisi keamanan hadir di sana termasuk Edu yang merupakan agen Dea. Di waktu yang sama Miguel sendiri sudah berada di sana lalu ia berusaha masuk ke dalam melalui jalan belakang. Selanjutnya Miguel harus melenyapkan satu persatu petugas keamanan dan inilah aksinya. Governor Correa and many of his political QRV Agent Peixoto. Kemudian Miguel berhasil masuk ke dalam lalu segera membidik lawan debat Gomez sesuai dengan perintah anak buah Gomez sebelumnya. Namun tiba-tiba Edu datang dan terjadilah perduelan di antara mereka. Di tengah perduelan mereka berdua saling menodongkan senjata. Di sini Edu meminta agar sebaiknya Miguel membuka topeng. Karena dirinya sudah tahu kalau pembunuh misterius itu adalah Miguel. Ketika Miguel membuka topeng, Edu pun berusaha menyadarkan Miguel sebab aksinya saat ini tidak ada bedanya dengan para koruptor. Miguel menjawab justru aksinya sekarang demi negaranya bisa terbebas dari tikus rakus seperti mereka. Dengan cepat Miguel pun melesatkan tembakan ke arah kamera yang membuat seluruh siaran langsung debat itu menjadi mati. Di waktu yang sama anak buah Gomez yang menyandra Nina langsung menghubungi temannya untuk menanyakan kenapa seluruh siaran live mati. Nina sendiri segera memanfaatkan kesempatan dengan menghabisi anak buah Gomez tersebut. Kembali pada Miguel yang terpaksa harus ditangkap oleh Edu lalu diamankan di kantor Dea. Edu meminta maaf karena ia harus melakukan hal ini demi keamanan. Miguel sendiri hanya terdiam lalu ia pun ditahan. Beberapa hari kemudian di dalam tahanan Miguel melihat berita yang menyiarkan kalau Gomez telah memenangkan pemilu hingga sekarang dia resmi menjadi presiden terpilih. Terlihat Miguel yang sangat murka namun sayang ia tak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan untuk Gomez ia pun langsung merayakan kemenangannya dengan para pejabat-pejabat korup. Hari berikutnya Miguel terus saja mengasah kebugaran tubuhnya dengan berolahraga di dalam sel tahanan. Hingga di suatu malam tiba-tiba Miguel dibawa ke ruangan interogasi lalu bertemu dengan atasannya di tim Dea dulu. Rupanya sekarang si atasan berniat akan menghabisi Miguel tentunya atas perintah dari Gomez. Si atasan pun langsung memerintah satu tentara bayaran untuk menghabisi Gomez namun malah ini yang terjadi. That's enough. Assholes! Finish him. He only had one. Setelah menghabisi tentara bayaran itu, Miguel langsung mengambil persenjataan lalu pergi untuk memburu Gomez. Daddy, can we go home? We're going home soon. Di sisi lain memperlihatkan Gomez yang sedang hura-hura di rumah bersama dengan para pejabat korup. Namun tanpa mereka sadari Miguel sudah berhasil membantai para penjaga di bawah lalu masuk ke dalam. Kemudian Miguel membantai para penjaga di dalam dan kita lihat bersama. Feels like power, my soul there's a hole. Gotta bring, gotta outside. It's paranoid, and then you should be that is outside.
Selanjutnya Miguel masuk ke dalam ruangan Gomez dan terlihat di sana tinggal ada Gomez seorang diri. Gomez sempat menawarkan Miguel uang berapapun, namun inilah yang Miguel lakukan. Setelah Gomez berhasil dihabisi, Miguel dikepung oleh para agen khusus. Miguel yang sudah merencanakan semua ini, ia pun langsung meledakkan bom yang sebelumnya ia simpan, lalu terjadilah ledakan besar. Beberapa jam kemudian berita mengabarkan kalau Gomez, presiden terpilih, sudah dihabisi oleh Miguel. Namun Miguel juga dikabarkan tewas bersama dengan ledakan di rumah Gomez. Kini tak ada lagi tikus berdasi serakah di negara itu sebab Miguel sudah melenyapkan beserta dengan akar-akarnya. Beberapa tahun kemudian negara Brazil dikabarkan sudah banyak lagi kasus korupsi seperti dulu. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sosok pria yang berpenampilan seperti Miguel dan siap membantai lagi para tikus berdasi itu. Siapakah sosok pria tersebut? Saya juga tidak tahu. Lah kok tanya saya? Tamat.